dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita, peningkatan potensi diri. Peningkatan potensi diri dilakukan melalui 3 hal, yaitu dilakukan dalam kesadaran diri yang terus-menerus, pengembangan kemampuan kita, dan pilihan-pilihan yang cerdas, yang cermat. Nah, saat ini saya mengajak guys semua, sahabat Mr. Sorchan, untuk memilih satu pilihan yang bernama pilihan untuk menguatkan keimanan kita. Ini adalah pilihan spiritual. Di dalam kehidupan kita, apabila kita ingin berhasil, ingin sukses, ingin bahagia, tentunya kita perlu memilih satu aspek, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan ini adalah satu aspek yang penting di dalam pengembangan potensi diri, di dalam keberhasilan hidup kita. Pilihan untuk menguatkan iman kita yang pertama, kita perlu mengenal Tuhan. Sungguh menakjubkan dan berharganya kalau kita mau mengenal Tuhan. Karena begini, ketika kita berusaha mengenali diri kita sendiri, justru usaha mengenali diri kita sendiri itu bisa terbatas dibanding kalau kita mengenal Tuhan yang menciptakan diri kita sendiri. Kita tahu bahwa gambaran Tuhan, mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang indah. Kebaikan Tuhan itu tiada batas. Mungkin jika kita sekarang merasa jauh dari Tuhan, mungkin kita ada 1000 langkah jauhnya dari Tuhan. Tuhan bisa mendekat kepada kita dengan 999 langkah. Dan Tuhan menunggu 1 langkah kita untuk kita mau membuka hati kita, untuk meminta Dia memasuki kehidupan kita. Tuhan sangat ingin menjalin hubungannya dengan kita. Lalu yang kedua, dalam meningkatkan kekuatan iman kita, kita perlu merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu seperti apa? Kasih Tuhan itu adalah kasih yang terbaik yang kita miliki. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang penuh dengan kelimpahan. Karena apa? Tuhan itu sebenarnya menginginkan yang terbaik untuk kita. Tuhan ingin agar kita hidup dengan utuh dan kapasitas kita penuh. Kasih Tuhan itu sangat luas. Artinya, kasih Tuhan itu mencakup semua orang. Tuhan itu mengasihi semua orang dari semua agama, ras, negara, semua usia, dan semua tahap kehidupan. Mengenai durasi kasih Tuhan, kasih Tuhan itu seberapa lama sih? Kasih Tuhan itu selama-lamanya, dan itu tidak pernah berakhir. Bahkan bagian terbaik dari kasih Tuhan itu tidak pernah tergantung pada saya, pada guys semua, pada manusia. Enggak. Tuhan itu mengasihi kita itu sebagaimana adanya kita. Bukan karena penampilan kita, bukan karena kelayakan kita. Kasih Tuhan kepada kita itu sebagaimana adanya kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk
membuat Tuhan lebih mencintai kita lagi. Kasih Tuhan itu sangat dalam. Kasih Tuhan itu kalau diselami lebih dalam dari lautan. Ketika kita menyelam kasih Tuhan itu selalu lebih dalam. Tuhan itu adalah Tuhan yang pemaaf. Bagi sebagian orang di antara kita, mungkin berita buruknya, kapasitas kita untuk berbuat dosa sangat dalam. Tetapi masih lebih dalam kasih Tuhan. Karena apa? Kapasitas Tuhan untuk mengampuni kita lebih besar daripada perbuatan salah yang kita lalui. Bahkan Tuhan tidak hanya mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dia juga berkata bahwa dia akan menaruh belas kasihan kepada kita. Dan gak akan menganggap dosa-dosa kita dilupakan sama dia. Kasih Tuhan juga tinggi. Setinggi apa? Sangat tinggi. Kita bisa diajak oleh Tuhan untuk mendaki ketinggian Tuhan. Tidak ada yang bisa mengangkat kita lebih tinggi kecuali Tuhan. Tuhan ingin kita mencapai potensi kita yang penuh. Dia ingin mempunyai rencana yang baik ketika dia menciptakan kita. Dia memberi kita talenta. Dia membantu kita mewujudkan rencananya yang indah buat kita. Tuhanlah penolong terbesar dalam kehidupan kita jika kita bersedia menerima dia. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya ruang Tuhan. Ruang Tuhan itu adalah semua hal tentang Tuhan. Tuhan mampu melakukan apapun. Tuhan mampu melakukan apapun, menempatkan harapan kita tentang Tuhan pada level yang sangat tinggi. Kita harus menyadari betapa besar jarak di antara apa yang bisa kita lakukan dan apa yang mampu Tuhan lakukan. Inilah yang namanya ruang Tuhan. Ruang bagi Tuhan untuk melakukan segala hal yang mustahil bagi manusia. Kita mungkin dapat melakukan hal-hal yang tidak mustahil, tetapi Tuhan mampu mengerjakan hal yang mustahil. Itulah identitas dia. Lalu selanjutnya, ruang Tuhan selalu lebih besar daripada diri kita. Ketahuilah bahwa Tuhan mampu melakukan apapun, jauh lebih banyak daripada yang bisa kita bayangkan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita doakan. Seberapa banyak sih? Bukan hanya sedikit lebih banyak, tetapi benar-benar jauh lebih banyak. Benar-benar jauh lebih banyak. Melampaui akal dan pikiran kita. Tidak perlu kita berusaha memahami berapa kali lebih besar sih Tuhan itu. Tidak perlu. Kita nggak akan mampu. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Dan kita bukan Tuhan. Ini sederhana. Dan membuat kita jadi rendah hati. Bila kita bisa menjelaskan hidup kita dan yakin kita bisa menyelesaikan segalanya, maka kita justru enggak memberikan ruang Tuhan di mana Tuhan bisa tinggal di dalam diri kita. Lalu selanjutnya, ruang Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tempat kita membiarkan Tuhan melakukan apapun yang mustahil yang bisa kita lakukan. Dia melakukan bukan dengan cara memaksa kita, melainkan dengan bekerja di dalam diri kita. Spiritnya, rohnya itu bersemayam di dalam diri kita, dengan lembut bekerja di dalam diri kita. Lalu ruang Tuhan itu tidak
tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat terbantahkan. Mungkin hal yang paling menakjubkan tentang ruang Tuhan adalah Tuhan mengizinkan orang biasa seperti kita, seperti Guy, seperti saya, untuk memiliki akses ke sana. Hasilnya, Tuhan bisa melakukan hal-hal menakjubkan dengan kita dan melalui kita. Kita tidak punya banyak hal yang bisa ditawarkan kepada Tuhan kecuali diri kita sendiri. Tuhan menginginkan kesediaan kita, bahkan kekuatan kita. Jika kita pikir kita bisa melakukan segalanya sendirian dan kita berusaha mencari semacam kekuatan rahasia, segeralah berhenti. Karena itu sia-sia saja. Berfokuslah pada sumber daya Tuhan yang tidak ada habisnya. Dia mampu melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dia rela melakukannya jika kita bersedia mempercayai Dia untuk melakukannya. Salam untuk memilih menguatkan iman kita, spiritual kita, dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.